Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa kembali pada video kali ini, kita akan mempelajari bahan kajian tentang validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. Berikut adalah kemampuan akhir yang diharapkan. Setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu menjelaskan validitas dan reliabilitas. Validitas dan reliabilitas ini digunakan untuk penelitian kuantitatif dan kualitatif. Dalam hal ini, kita akan mengenal jenis validitas dan reliabilitas instrumen penelitian untuk kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya, untuk memulai materi, kita harus mengingat kembali tentang instrumen penelitian. Ingat, instrumen yang baik itu adalah instrumen yang valid dan reliable. Saya ingatkan kembali juga berkaitan tentang instrumen. Instrumen penelitian kuantitatif bisa menggunakan tes, angket, atau kuesioner. Sedangkan kualitatif, instrumen utamanya adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti sebagai instrumen harus divalidasi seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Setelah fokus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan diperluas instrumennya dengan observasi atau wawancara. Apa sih yang dimaksud dengan validitas? Validitas itu mengukur apa yang seharusnya diukur. Misalnya, seorang akan mengukur panjang dan lebar tanah, maka alat yang pantas adalah meteran. Tetapi, seseorang yang hanya akan mengukur panjang buku tulis, maka cukup menggunakan penggaris. Seseorang yang akan mengukur berat badan, maka timbangan menjadi alat ukur yang pantas digunakan. Validitas terbagi ke dalam 3. Yang satu, validitas isi atau content validity. Yang kedua, construct atau construct validity. Yang ketiga, validitas kriteria atau kriteria validity. Validitas isi adalah validitas yang mengukur sejauh mana butir-butir dalam instrumen mewakili komponen-komponen keseluruhan isi objek yang hendak diukur. Uji validitas isi dilakukan oleh ahli atau pakar yang berkompeten atau expert judgment. Para ahli akan menelaah dan memastikan bahwa konten atau isi instrumen sudah sesuai, mulai dari bahasa, tulisan, sampai substansi. Misalnya, mahasiswa membuat instrumen penelitian untuk mengukur pelayanan suatu bank syariah. Maka sebelum instrumen tersebut digunakan, harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada ahli atau pakar ekonomi syariah. Validitas konstruk. Validitas yang menunjukkan sejauh mana instrumen mengungkap suatu kemampuan atau konstruk teoritis tertentu yang hendak diukur. Uji validitas konstruk dilakukan oleh para ahli atau pakar, expert judgment, seperti validitas isi. Uji validitas konstruk juga dilakukan dengan menggunakan statistik, misalnya analisis faktor, exploratory faktor analisis, dan confirmatory faktor analisis. Misalnya, untuk mengukur kepuasan seseorang ketika menabung di suatu bank syariah, maka perlu didefinisikan terlebih dahulu variabel kepuasan. Setelah optimalisasi variabel dibentuk, maka para ahli akan menilai sesuai konstruk yang dibangun. Selanjutnya, akan lebih baik konstruk tersebut diuji coba secara statistik berdasarkan analisis faktor. Validitas kriteria. Validitas yang melihat hubungan alat ukur dengan hal-hal yang berada di luar alat ukur tersebut, baik pada masa sekarang ataupun yang akan datang. Estimasi validitas berdasarkan korelasi antara skor tes dengan skor kriteria yang sesuai. Validitas eksternal diuji dengan cara membandingkan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris di lapangan. Misalnya, Asosiasi Guru Bahasa Inggris di Indonesia akan mengembangkan tes kemampuan bahasa Inggris. Untuk membuktikan validitas kriteria TKBI, digunakan tes yang dianggap lebih standar, yaitu TOEFL sebagai kriterianya. Instrumen TKBI akan dibuktikan validitasnya, sedangkan TOEFL dianggap sebagai kriteria. Sekarang kita masuk ke reliabilitas.
Reliabilitas bisa disebut sebagai derajat keajegan atau konsistensi di antara dua skor hasil pengukuran pada objek yang sama, meskipun menggunakan alat pengukur yang berbeda. Reliabilitas juga bisa mengukur sejauh mana hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Artinya, suatu pengukuran dapat dipercaya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok yang sama, hasilnya relatif sama. Suatu tes atau kuesioner dikatakan reliable jika selalu memberikan hasil yang sama bila diteskan pada kelompok yang sama pada waktu atau kesempatan yang berbeda. Reliabilitas terbagi ke dalam beberapa macam. Yang pertama, reliabilitas konsistensi eksternal. Yang kedua, reliabilitas konsistensi internal. Yang ketiga, reliabilitas komposit. Yang keempat, reliabilitas konstruk. Yang kelima, reliabilitas iterator. Yang keenam, reliabilitas menggunakan teori generalizabilitas. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, estimasi konsistensi eksternal. Estimasi reliabilitas eksternal diperoleh dengan menggunakan skor hasil pengukuran yang berbeda, baik dari instrumen yang berbeda maupun instrumen yang sama. Ada beberapa formula untuk mengestimasi reliabilitas eksternal. Yang pertama yaitu metode tes-retest. Metode ini yaitu tes yang dicobakan 2 kali. Instrumennya sama, respondennya sama, dan waktunya yang berbeda. Estimasi eksternal yang kedua yaitu metode bentuk paralel atau ekuivalen. Diperlukan 2 instrumen dan masing-masing diberikan kepada sekelompok responden yang sama. Contoh, berapa tahun pengalaman kerja Anda di lembaga ini? Ekuivalen dengan instrumen yang kedua yaitu tahun berapa Anda mulai bekerja di lembaga ini. Selanjutnya yaitu konsistensi internal. Pengujian reliabilitas dengan internal konsistensi dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Hasil analisis dapat digunakan untuk memprediksi reliabilitas instrumen. Karakteristik lain dari konsistensi internal, biasanya tes dibelah menjadi 2, misalnya genap ganjil. Syaratnya rata-rata dan varians belahan pertama dan kedua setara. Ada beberapa formula dalam mengestimasi reliabilitas dengan konsistensi internal, yaitu menggunakan rumus Spearman-Brown, rumus Flanagan, dan rumus Rulon. Selanjutnya yaitu reliabilitas komposit. Reliabilitas komposit digunakan untuk mengukur nilai sesungguhnya reliabilitas suatu konstruk. Nilai pada composite reliability dapat digunakan dalam menguji nilai reliabilitas masing-masing indikator pada suatu variabel. Contoh, suatu instrumen terdiri dari banyak butir pernyataan. Jika butir-butir ini merupakan butir yang berbeda namun membangun suatu konstruk yang sama, maka estimasi reliabilitas dapat menggunakan reliabilitas komposit. Beberapa formula dalam mengestimasi reliabilitas komposit diantaranya menggunakan rumus alfa dari Cronbach atau menggunakan rumus Kudder-Richardson atau KN. Selanjutnya yaitu reliabilitas konstruk. Reliabilitas konstruk ini dapat diestimasi setelah peneliti membuktikan validitas konstruk dengan analisis faktor konfirmatori sampai memperoleh model yang cocok atau fit. Analisis faktor ini terdapat muatan faktor atau loading faktor dan indeks kesalahan dari tiap indikator. Keduanya bisa digunakan dalam mengestimasi reliabilitas menggunakan reliabilitas konstruk. Beberapa formula dalam estimasi reliabilitas konstruk diantaranya construct reliability, reliabilitas omega, dan reliabilitas maksimal. Selanjutnya yaitu reliabilitas iterator. Estimasi reliabilitas iterator dilakukan atau dinilai oleh 2 orang atau lebih. Estimasi reliabilitas iterator bisa dilakukan dengan cara iterator agreement. Selanjutnya, yang terakhir yaitu teori generalizabilitas. Generalizability teori terkait dengan 2 hal, yaitu generalizability study dan decision study. Peneliti yang melakukan case study mengutamakan generalisasi dari suatu sampel pengukuran ke kesalahan pengukuran. Beberapa formula dalam mengestimasi reliabilitas generalizability diantaranya dengan metode desain facet tunggal dan desain facet ganda.
Bagaimana dengan validitas kualitatif? Nah, untuk validitas kualitatif dilakukan dengan cara memvalidasi peneliti sebagai instrumen penelitian. Validasi terhadap peneliti meliputi validasi terhadap kemampuan pemahaman metode penelitian kualitatif, selanjutnya penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, dan yang terakhir kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian. Nah, itulah video validitas dan reliabilitas instrumen. Nah, video selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana cara menghitung validitas dan reliabilitas. Demikian video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.